21 Juni 2016, tepat di tanggal ini, Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Insinyur Soekarno wafat 46 tahun lalu. Nama beliau tidak hanya harum di Indonesia, namun kecerdasannya dikagumi masyarakat dunia. Terbukti dengan namanya diabadikan menjadi sebuah jalan di beberapa negara, seperti di Maroko dan Pakistan. Kepiawaiannya dalam meyakinkan dan mempengaruhi masyarakat luas juga mendapat pengakuan dunia. Hingga dalam terbitan pertama majalah Time pada Desember 1946 menampilkan Soekarno di halaman depan dengan sebutan Putra Sang Fajar. Tak hanya jasanya selalu diingat, namun kematiannya seolah meninggalkan sejumlah misteri. Dari detik-detik hari terakhir, barang peninggalan hingga rumusan angka. Surabaya, 6 Juni 1901. Dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kusno. Namun karena sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh sang ayah. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Disebutkan oleh sejarawan Peter Kasenda, Adipati Karna adalah seorang pejuang yang loyal dan setia pada negara. Karena berasal dari Jawa, maka Karna diubah menjadi Karno. Soekarno dibesarkan dalam sinkretisme agama. Dari ayahnya yang seorang guru beragama Islam, ia mempelajari teosofi. Sedangkan dari pihak ibunya, ia mengenal ajaran Hindu Bali. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika ia sedang mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja Bali. Soekarno dibesarkan dalam masyarakat agraris yang kebanyakan penganut agama Jawa. Tetapi setelah pindah ke Surabaya, ia tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, seorang tokoh Sarekat Islam yang terkenal. Sarekat Islam yang awalnya sebuah organisasi perbaikan kaum pedagang beragama Islam berubah menjadi sebuah organisasi politik dan kemudian partai. Di sana Soekarno mulai mengenal Islam lebih banyak dan belajar di pengajian Muhammadiyah Surabaya. Setelah menyelesaikan HBS di Surabaya, kemudian Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan THS. Soekarno pun mendirikan Al-Khomeini Studi Club di Bandung, yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, partai politik dengan dasar paham kebangsaan. Karena aktivitasnya dalam pergerakan kemerdekaan, Soekarno ditangkap pemerintah Hindia Belanda dengan tuduhan hendak menggulingkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Soekarno dimasukkan dalam penjara Bancai pada Desember 1929 dan akhirnya dipindahkan ke penjara Sukamiskin setelah mendapat putusan kurungan penjara selama 4 tahun. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia. 2 tahun kemudian, Soekarno ditangkap kembali oleh pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Flores pada tahun 1934. Di Ende Flores, Soekarno mulai mengalami kehangatan hidup berkeluarga dan menemukan bakat serta kemampuan baru dalam dirinya. Disinilah Soekarno memperdalam pandangan religiusnya dan menciptakan Pancasila yang hingga detik ini menjadi falsafah negara Indonesia. Selama di Ende, Soekarno memiliki orang yang setia padanya bernama Riwu. Menurut sejarawan Peter Kasenda, Riwu adalah seorang pembantu Soekarno yang menemaninya tidur di lantai untuk menolak bala. Iya, pada saat itu dipercaya Soekarno akan mendapatkan beberapa serangan secara gaib dan salah satu cara terhindar dengan tidur di bawah atau dekat dengan tanah, tidak berada di atas tempat tidur. Riwu dipercaya oleh Soekarno sebagai seseorang yang dapat menjauhkannya dari segala hal buruk. Apakah Anda percaya bahwa burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia benar-benar ada? Sejarawan Peter Kasenda bercerita, selama Soekarno di Ende, ketika mandi, ia sering ditemani oleh burung Garuda. Burung Garuda tersebut setiap sore hari datang secara tiba-tiba menemani Soekarno. Apakah itu sebuah pertanda Soekarno akan menjadi seorang Presiden Republik Indonesia dengan burung Garuda sebagai lambang negara? Dan hak-hak umum dan khusus
sekalian penduduk negara. Sekalian penduduk negara. Dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno beberapa kali menjadi target pembunuhan, namun beliau selalu selamat. Pada November 1957, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, tempat bersekolah putra dan putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan Presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal Presiden. Soekarno beserta anak-anaknya selamat. 3 orang ditangkap akibat insiden tersebut. 9 Maret 1960, Istana Presiden dihebohkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letang angkatan udara yang telah dipengaruhi Parmestar. Kanon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Beruntunglah Soekarno tidak berada di meja kerjanya. Saat itu beliau tengah memimpin rapat di gedung samping Istana Presiden. Maucar membantah ia coba membunuh Soekarno. Menurutnya, ia hanya sebatas melakukan peringatan. Aksi tersebut membuatnya harus mendekam di penjara selama 8 tahun. 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, beliau akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat tersebut meleset, jatuh mengenai mobil lainnya. Soekarno pun selamat. Pelaku kejadian tersebut adalah Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Suryantenaya yang kemudian divonis hukuman mati. Mei 1962, Bahrum berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Saat melihat Soekarno, ia langsung mengambil senjata api yang tersembunyi di balik jasnya, lalu mengarahkannya ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik, ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno. Peluru tersebut kemudian mengenai Ketua DPR GR Kiai Haji Zainul Arifin. Bahrum divonis hukuman mati, namun ia mendapatkan gerasi. Sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar ke arah kendaraan Bung Karno. Tetapi ternyata peluru mortir itu meleset jauh. Soekarno sekali lagi selamat. Dari seluruh percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dan seluruhnya lolos, ada yang berpendapat bahwa tongkat komando Soekarno lah yang menyelamatkannya. Tentu saja tongkat ini dikabarkan menyimpan misteri. Dari kacamata spiritual, mereka percaya bahwa tongkat komando Soekarno adalah tongkat sakti yang berisi keris pusaka ampuh. Salah satu peristiwa paling menghebohkan saat itu adalah ketika Soekarno lolos dari tembakan jarak dekat pada sholat Idul Adha. Di saat sidang pengadilan, menurut Bahrum, ia melihat Soekarno membelah dirinya menjadi 5. Keadaan inilah yang membuatnya bingung, di mana Soekarno asli berada hingga akhirnya peluru tersebut meleset dan mengenai Ketua DPR kala itu. Dari situlah tak sedikit yang menghubungkan tongkat komando Soekarno dengan lolosnya beliau dari beberapa kali usaha pembunuhan. Namun Soekarno menyanggah seluruh pendapat tersebut. Menurut beliau, tongkat komandonya adalah tongkat biasa dan seluruh kejadian yang menimpanya berkat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pernyataan Soekarno diperkuat dengan apa yang diungkapkan sejarawan Peter Kasenda. Menurutnya, tongkat komando Soekarno tidak mengandung kesaktian. Ini dibuktikan ketika ada seseorang yang berpendapat bahwa tongkat komando Soekarno dapat mendatangkan hujan ketika ditancapkan di tanah. Soekarno kemudian menantangnya dan akan membelikan 2 mobil jika terbukti benar. Namun saat tongkat komando tersebut ditancapkan di tanah, tidak ada turun hujan.